Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas dan mengupas tuntas tentang field properties. Di mana letaknya field properties apabila kita ingin merubah tabel atau desain tabel atau format kolom atau data tipe, pasti kita harus ke desain tabel. Nah, di bagian bawah di sini terletak ada field properties. Apa fungsinya? Nah, fungsinya untuk mengatur format tampilan seperti format angka, tanggal, lebar field atau kolom, memasukkan data input atau input mask, ya, membatasi atau mengontrol pemasukan data atau validation rule, pesan kesalahan, biasanya disebut dengan validation text, pengaturan indeks dan lain sebagainya. Banyak. Nah, habis ini kita kumpas tuntas fungsi masing-masing dari field properties. Oke, jadi pantau terus video ini sampai selesai teman-teman. Sebelum saya mulai membahas satu persatu tentang isi dari field properties, di sini perlu saya beritahukan bahwa field properties ini akan keluar sesuai dengan data tipe yang digunakan. Contoh, di sini NIP menggunakan data type-nya adalah text. Nah, di sini field properties-nya banyak sekali ya. Bisa kalian lihat di sini. Nah, field properties-nya hampir penuh. Nah, kalau kita melihat yang data type-nya status, sedikit ya isinya. Kemudian kita lihat lagi yang data type-nya adalah number, agak sedikit banyak juga, hampir mirip dengan yang teks ya. Kemudian juga ada yang data type-nya adalah date. Nanti kita coba juga. Jadi di sini setiap data type yang digunakan pasti memiliki field properties yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya sama. Kita ambil contoh di sini. Kita melihat data type-nya yang text. Di sini ada field size, format, input, mask, caption, default value ya. Kemudian kita lihat yang number. Juga ada field size-nya, format. Nah, di sini cuma ada decimal place ya. Kita lihat yang text tidak ada ya. Number, ada input mask, caption, default value sama ya, ada validation rule, ada validation text, di text juga ada validation rule, validation text. Nah, itu ya. Jadi sebelum kita mulai bahas satu persatu, nanti kita bahas contohnya yang mudah-mudah dulu aja. Kita contohkan juga, kemudian kita bahas gitu ya. Oke, kita mulai yang mudah dulu, yang paling sedikit dulu, yang data type-nya adalah yes or no. Oke, sekarang kita lihat field properties untuk data type yes or no. Di sini ada format. Formatnya pilihannya adalah true or false, atau yes no, atau setuju tidak setuju, atau 0 dan 1 gitu ya. Sebetulnya ada pilihan yang lainnya, ada yes, no, on, off, dan lain sebagainya. Kita tinggal sesuaikan saja. Sesuaikan dengan data yang akan kita gunakan. Contoh, apabila ini status, ya kalau pilihannya ada dua, nikah belum nikah, ya boleh kita menggunakan true or false gitu ya. Atau mungkin yes or no. Serah. Ya, hampir sama. Tetapi kita harus fokus ke data yang akan masuk di tabel. Itu yang pertama. Kemudian caption. Caption ini sebetulnya fungsinya nanti saat kita akan membuat yang namanya form. Oke, di awal saya sudah jelaskan, kita belajar tabel, queries. Nah, di sini ada form. Saat kita menggunakan form ini nanti caption berguna. Nah, nanti ya, di akhir-akhir pembahasan untuk Microsoft Access kita akan membahas juga form dan report. Oke, kita fokus kembali ke sini lagi.
ada default value. Nah, di sini default value-nya pasti menyesuaikan dengan data type-nya. Apabila yes berarti 1, apabila no berarti 0. Kan seperti itu. Ini pasti menyesuaikan data type-nya. Nanti kita lihat juga untuk yang teks bagaimana, untuk yang number bagaimana. Kemudian ada validation rule, validation text. Nah, ini nanti akan saya bahas tersendiri karena hampir semua data type yang ada, baik itu text, yes or no, number, itu memiliki validation rule, validation text, ya. Kayaknya nanti akan saya bahas tersendiri untuk cara menggunakan validation rule dan validation text. Termasuk juga nanti ada input mask. Oke, kita kembali lagi ke data type yang yes or no. Di sini ada indeks yang kita sudah pernah bahas waktu saat menggunakan primary key. Di sini kita menggunakan indeksnya diurutkan, duplicate atau tidak, no duplicate dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah text line. Di sini rata kiri, rata kanan, ya, atau distribute. Saya kira seperti itu. Gitu ya. Oke, itu untuk data type yes or no. Selanjutnya kita bahas untuk yang number. Di sini yang saya akan bahas untuk number untuk gaji pokok aja ya. Nah, sudah jelas di sini dan nilainya juga kita entrykan sendiri. Jadi nanti kalau kita ingin mencontohkan datanya, kita bisa langsung mengentrinya. Kalau dep ini kan contoh dari video yang sebelumnya, yaitu menggunakan lookup wizard. Jadi teman-teman yang ingin belajar juga tentang lookup wizard, silahkan lihat video saya yang sebelumnya yang membahas full tentang lookup wizard. Oke, kita kembali ke sini, gaji pokok, yaitu tentang data type-nya adalah number. Kita lihat field properties-nya. Yang pertama ada field size-nya. Field size-nya ini adalah menunjukkan ukuran. Ukurannya menggunakan apa? Integer, long integer, single, double, replicate dan lain sebagainya. Jadi teman-teman di sini ada penggolongan jenis untuk yang data type-nya adalah number. Jadi teman-teman bisa menggunakan contoh integer. Integer itu ada batasnya. Saya tidak begitu hafal. Nanti saya kasih referensinya di samping video ini. Nah, untuk ukuran-ukuran panjang dari masing-masing field size yang ada di menu field properties, mulai dari byte, integer, long integer, single dan lain sebagainya, ya. Karena di sini masing-masing tipe field size-nya ini masing-masing memiliki ukuran sendiri-sendiri. Jadi kita bisa sesuaikan sesuai dengan kebutuhan yang akan kita gunakan, sesuai dengan data yang akan kita masukkan. Oke, yang kedua adalah format. Formatnya adalah general number. Kita ada pilihan bisa menggunakan currency, di mana formatnya ada kode atau logo mata uang di bagian depannya. Euro juga ada, fix, standar dan lain sebagainya. Persen ada menggunakan persen di bagian belakangnya. Jadi nanti saat kita mengentry data di datasheet view, apa yang kita entry di sini di belakangnya langsung otomatis sesuai yang kita setting formatnya. Apabila persen berarti di belakangnya langsung ada persennya. Kira-kira seperti itu. Kemudian selanjutnya ada decimal place. Di sini kita diberikan opsi hingga 15 ya teman-teman ya. Jadi desimalnya bisa hingga 15 digit akurasinya. Kemudian ada input mask. Ini nanti akan saya bahas sendiri sesuai dengan yang data type yang lainnya. Input mask, validation rule sama text ini akan saya bahas tersendiri karena contohnya juga akan saya contohkan secara detail. Kemudian kita lanjut caption. Caption sama gunanya nanti waktu kita akan membuat form dari tabel tersebut, ya. Kemudian ada default value-nya sama dengan yang yes or no tadi. Kita memberikan default value-nya apa. Apabila datanya kosong, kita kasih default angkanya 0. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian ini kita lewati karena nanti kita akan buat sendiri. Ada required. Required ini kita datanya boleh kosong atau tidak. Apabila boleh kita yes, apabila tidak kita beri no, dan default value-nya akan otomatis 0.
Kemudian index, ini pengurutannya, juga sekaligus duplikatnya boleh atau tidak. Seperti halnya yang video yang lalu sudah saya jelaskan membahas tentang primary key. Di sini ada smart text ya. Smart text ini fungsinya kita contohkan sedikit. Smart text ini di sini kita bisa menggunakannya seperti ini. Contoh di sini saya memberikan centang di person name, kemudian saya klik OK. Nah, di sini nanti kalian waktu membuka tabel atau mengisi data sheet view-nya, kita lihat ya. Nah, di sini akan muncul informasi seperti ini. Ini bisa berfungsi seperti halnya waktu kita menggunakan atau mengolah data angka di Microsoft Excel. Nah, kita bisa melihatnya seperti ini. Di sini kita diberikan pilihan. Oh, saya ingin mengirim email gitu ya. Smart text ini cocoknya adalah apabila datanya ini berupa data seperti email, nama, informasi tentang alamat dan lain sebagainya. Karena dengan data-data tersebut kita bisa memberikan opsi pilihan lain seperti kita langsung melihat email kemudian kita langsung ingin mengirim email dengan data yang ada di sini. Kira-kira seperti itu. Gitu ya. Jadi itu adalah fungsi dari smart text gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah line, text line. Sama halnya dengan yang di data type yes or no dan mungkin di data type yang lainnya juga pasti ada text line, posisi dari tampilan datanya, kiri, kanan, tengah atau mungkin opsi-opsi yang lainnya. Itu ya. Itu untuk data type yang number. Berikutnya yang terakhir kita lihat untuk yang data type-nya adalah text. Ini yang paling banyak. Oke, kita bahas satu persatu ya. Sabar saja teman-teman. Demi informasi yang harus kita dapatkan dan kita bisa manfaatkan untuk membangun database menggunakan Microsoft Access. Oke, yang pertama di text yaitu data type-nya adalah text. Field size yang pertama ini bisa kita ukur berapa ukuran size dari fieldnya. Kemudian formatnya kita bisa pilih dan kita bisa setting di sini. Nanti sebetulnya kita bisa memanfaatkan format-format tertentu. Dan contohnya nanti saya akan buat sekaligus saat membahas tentang input marks, validation rule dan validation text. Seperti itu ya teman-teman. Kita harus loncati dulu. Kemudian ada caption itu juga sesuai yang sudah saya contohkan dan jelaskan. Untuk data tipe yang lainnya ini nanti akan bermanfaat nanti waktu kita menggunakan form. Kemudian default value-nya kita bisa beri isian, contoh kita berikan datanya mungkin kasih contoh kita beri data seperti ini kalau kosong. Nah, nanti apabila datanya kosong nanti otomatis kita akan munculkan data spasi yang seperti ini. Kemudian ada required ini datanya boleh kosong atau tidak. Allow zero to length ini juga sama, boleh kosong atau tidak panjangnya gitu ya. Indeksnya nanti kita tata sesuai dengan yang ada di primary key yang sudah saya pernah jelaskan, duplicate atau tidak. Kemudian Unicode compressionnya juga sama. Kemudian IMEI code dan lain sebagainya. Ini adalah informasi-informasi yang kita bisa manfaatkan apabila kita menggunakan data seperti kayak informasi handphone, perusahaan, alat, produk dan lain sebagainya, khususnya seperti smart text. Jadi itu teman-teman yang ada di teks itu ya. Kemudian untuk yang auto number kita lihat hampir mirip ya, index, smart text, new values, increment. Oke, kita pilihannya urut atau random gitu ya. Oke, kira-kira itu teman-teman. Itu untuk field properties yang data type-nya yang sering kita gunakan. Sebetulnya ada satu lagi di sini, kita coba tanggal. Data type-nya kita gunakan data type date and time. Oke, kita cek ya
Nah, di sini juga sama formatnya. Formatnya kita tinggal lihat format yang tanggal seperti apa, nanti akan muncul di datasheet view-nya. Input mask, caption, default value-nya sama semua ya teman-teman ya, email dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Kita cek lagi untuk yang lainnya, currency. Nah, sama kan, ada desimalnya, input mask-nya dan lain sebagainya. Sama teman-teman, hampir sama semua. Tapi di sini saya masih belum membahas, ada 3 fitur yang belum saya bahas: input mask, validation rule, dan validation text. Oke, saya akan bahas di video tersendiri dan saya berikan contohnya. Oke, kira-kira itu teman-teman yang saya bahas untuk kali ini. Silahkan ditunggu untuk video berikutnya, segera saya upload membahas tentang fitur dari field properties, yaitu input mask, validation rule, dan validation text. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.